Gawat, Megawati Soekarnoputri dianggap menyatakan perang terbuka dengan Presiden Joko Widodo usai tidak mengundang Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan kepala daerah dari kader PDIP seluruh Indonesia. Hal ini diungkap pengamat politik Muslim Arbi. Menurutnya, Megawati menilai Jokowi tidak mempunyai sikap tegas dalam mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Bahkan, PDIP sudah mengetahui permainan politik Jokowi yang mempersiapkan Gibran menjadi cawapres Prabowo. PDI Perjuangan akhirnya buka suara soal tidak diundangnya putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dalam acara konsolidasi kader kepala daerah beberapa waktu lalu. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengungkapkan Gibran sengaja tak diundang karena acara tersebut ditujukan untuk para calon anggota legislatif PDIP. Atas kesalahpahaman ini, PDIP meminta maaf kepada Gibran. Bahwa yang tua tuh ya, paling calon legislatif ada Pak Mardianto juga tua, umur 70. Itu sama sekali minta maaf dengan segala hormat kepada Mas Gibran. Itu memang acara ya, kumpul semua caleg, dapil, provinsi, dari 1 sampai dapil 10 kalau Pak. Pak, itu kan acaranya untuk pemenangan PDIP di daerah Jawa Tengah. Nah, caleg, pemenangan caleg, nah, iya. Kalau ngundang wali kota kan di acara caleg lah, kan salah. Namun nasi sudah menjadi bubur. Isu tidak diundangnya Gibran menggelinding dengan tafsir ada relasi yang tidak baik antara Gibran dengan partainya. Apalagi saat Gibran mengetahui tak diundang, dirinya merasa hanya anak ingusan. Gibran memang tidak diundang, ini lahir dari pengakuan dia sendiri, tidak mungkin dia berbohong tentang itu. Yang kedua, Gibran menyadari kenapa dia tidak diundang dengan kalimat bahwa barangkali untuk para senior yang ingusan belum diundang, tetapi PDI Perjuangan sedang membicarakan sesuatu di dalam sana yang pasti terkait dengan konteks-konteks pertemuan yang lain. Di Metro TV saya pernah bersama-sama dengan Nurdin Halid ya, Abang Nurdin Halid, dan membicarakan bagaimana pada waktu itu Airlangga misalnya ketemu dengan dua pihak, yaitu Gerindra dan juga PDI Perjuangan. Tapi satu catatan, Gibran kini tak mau mempermasalahkan polemik tersebut. Ia memaklumi adanya human error sehingga undangan tak sampai kepada Gibran. Nggak ada, ya nanti coba saya cek lagi, tapi tidak ada. Apa karena ada miskomunikasi atau karena sengaja nggak diundang? Kurang tahu. Tapi ini udah ada komunikasi dari Pak Bambang Pacul atau dari DPDI? Belum. Yang komunikasi tadi pagi malah Pak Gubernur Pak Ganjar. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka terlihat semakin terlibat dalam dinamika Pilpres. Belakangan nama Gibran bahkan digadang-gadang akan menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto seiring bergulirnya sidang perkara batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan tak menutup kemungkinan memasangkan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Ya kalau memungkinkan ya ada aja, ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman di Komplek Parlemen Jakarta Rabu 14 September. Habibur Rahman menegaskan secara konstitusional tak ada aturan yang melarang Jokowi maju kembali di ajang Pilpres asal menjadi cawapres. Meski begitu, Habibur Rahman mengaku tak bisa berbicara lebih banyak terkait kemungkinan cawapres yang akan diusung Gerindra, sebab kewenangannya berada di tangan Prabowo. Habibur Rahman memastikan hingga kini Gerindra belum menentukan cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024. Sedangkan untuk capres, semua kader telah sepakat mengusung Prabowo seperti yang ditetapkan dalam Rapimnas Gerindra pada 12 Agustus 2022. Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul juga mengatakan tak ada aturan yang melarang Jokowi maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Namun menurutnya, Jokowi harus diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol. Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres ya sangat bisa, tapi syaratnya diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, kata Bambang Pacul di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 13 September 2022. Meski demikian, dia mengatakan bukan berarti PDIP membuka peluang tersebut.
Lebih lanjut, Bambang Pacul menyerahkan sepenuhnya terkait hal itu kepada Ketum Megawati Soekarno Putri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa dibilang merupakan partai pemerintah saat ini. Ini karena Presiden Joko Widodo selaku pemimpin pemerintahan merupakan kader partai berlambang kepala banteng itu. Bahkan, Joko Widodo disebut petugas partai. Seiring makin dekatnya pemilihan umum 2024, PDIP dengan kadernya itu seperti menunjukkan riak-riak ketidakharmonisan. PDIP bersikap tidak selazimnya partai pemerintah yang semestinya mendukung kadernya, namun lebih menyerupai partai oposisi. Misalnya, kritikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terhadap proyek food estate atau lumbung pangan yang disebutnya sebagai bagian dari kejahatan lingkungan. Hasto menyebut praktek food estate telah disalahgunakan karena hutan-hutan dibabat habis, sementara food estate itu sendiri tak terbangun dengan baik. Anggaran triliunan pun lenyap, sehingga menurut Hasto, hal itu jadi bagian dari kejahatan terhadap lingkungan. Padahal, food estate merupakan program Presiden Joko Widodo. Proyek ini sendiri sudah dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR tahun 2020 lalu. Food estate merupakan sebuah daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia. Lumbung pangan baru tersebut juga bagian dari Program Strategis Nasional atau PSN tahun 2020-2024. Riak keretakan PDIP dengan Presiden Joko Widodo juga merembet ke daerah. Saat konsolidasi kepala daerah se-Jawa Tengah asal Partai Banteng itu di Semarang pada Selasa 15 Agustus, PDIP tidak mengundang putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang juga wali kota Solo. Tentunya ini banyak mengundang perhatian publik, karena Gibran banyak digadang sebagai pemimpin masa mendatang. Gibran pun menyindir tidak diundangnya dirinya ke pertemuan konsolidasi itu karena dirinya masih ingusan. Dan yang diundang hanya para kepala daerah senior. Bisa jadi kritikan PDIP terhadap program food estate dan tidak diundangnya Gibran dalam konsolidasi kepala daerah merupakan bentuk keresahan partai tersebut. Sebab PDIP mulai ditinggal anggota-anggota koalisinya dalam memuluskan langkah jagoannya Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, dua anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, telah tegas menyatakan merapat ke kubu bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sendiri saat ini merupakan Menteri Pertahanan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo memimpin proyek food estate. Presiden Joko Widodo ditengarai memiliki pengaruh dalam perpindahan dukungan kedua partai anggota kabinetnya itu ke kubu Prabowo. Setali tiga uang dengan Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga disebut-sebut sebagai calon kuat bacawa pres bagi Prabowo. Hal ini dipicu pertemuan keduanya pada Mei lalu di Solo. Meski setelah itu Gibran menegaskan tetap tegak lurus dengan partai setelah diberi wejangan oleh seniornya di markas Partai Banteng di Jakarta. Keresahan PDIP dengan kondisi yang berkembang adalah hal wajar. Namun semestinya keresahan disampaikan bisa melalui mekanisme partai, bukan diumbar ke publik, sehingga dapat memicu pandangan adanya riak-riak ketidakharmonisan. Keresahan PDIP juga tidak semestinya dilontarkan melalui kritik yang menegasikan kinerja kadernya. PDIP semestinya memberi solusi jika melihat adanya masalah program kerja pemerintah. Kritik terbuka menjadi kontraproduktif jika justru datang dari elemen yang masih satu badan dengan pemerintah sendiri. Ibaratnya, PDIP seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.
Keresahan partai yang dibidani Megawati Soekarno Putri ini boleh jadi bisa memuncak karena kedekatan Joko Widodo dengan Prabowo belakangan ini, sehingga mengesankan mantan wali kota Solo itu melakukan politik dua kaki pada pemilu 2024. Belum lagi sejumlah relawan pro Joko Widodo atau Projo sudah menggadang-gadang Prabowo sebagai baca pres. Kedekatan Jokowi dan Prabowo berbuah manis karena mantan Danjen Kopassus itu mendapat insentif elektoral sehingga namanya meroket dalam survei elektabilitas sejumlah lembaga. Alhasil, baca pres PDIP Ganjar Pranowo tertinggal dalam survei elektabilitas.